Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Literasi Digital, persembahan dari Siberkreasi, sebuah podcast yang bisa kalian dengarkan di Spotify dan juga saksikan di kanal YouTube dari Siberkreasi. Hari ini kita akan berbicara dengan 3 orang narasumber yang luar biasa, keren tentang digital safety. Bersama saya Tio Utomo yang akan memandu podcast hari ini, podcast episode kali ini. Mari kita berkenalan dengan 3 narasumber saya yang, wah ini saya pasti mendapatkan insight-insight menarik. Jadi daripada ntar saya tiba-tiba ketipu di tengah jalan ya, kalau online-online mendingan saya ngobrol sama pakar-pakarnya. Di kanan saya sudah ada Mas Roland, bener? Ya betul. Mas Roland Zakaria dari Kemendikbud. Kemendikbudristek sekarang. Kemendikbudristek. Iya. Oke, itu bidangnya ngapain aja Mas? Kalau Kemendikbudristek kan orang pasti mikirnya Kemendikbud ya udah pendidikan aja gitu kan. Jadi setelah penggabungan antara Kemendikbud dengan riset dan teknologi, sekarang kita jadi Kemendikbudristek. Nah itu ngurusin pendidikan dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Berikut juga dengan riset dan teknologinya seperti itu. Jadi memang cakupannya lumayan luas gitu. Keren. Di sebelah kiri saya saat ini sudah ada Mbak Agnes Theodora dari Kompas. Halo Mas. Mbak Agnes mungkin bisa diceritakan sedikit kesehariannya sebagai jurnalis di media, di Kompas juga. Mungkin bisa jelaskan kepada pendengar podcast literasi digital kali ini Mbak Agnes. Iya, jadi ya saya jurnalis, wartawan. Sebelum ini sih lama di Desk Politik Hukum yang liput isu-isu politik, demokrasi. Waduh. Berat ya? Iya, penuh drama ya. Nah, terus sekarang lagi di Desk Ekonomi ini sejak Covid, saya pindah di Desk Ekonomi ngurusin isu-isu perindustrian, isu-isu ketenaga kerjaan, investasi, segala macam hal-hal makro gitu. Itu pindah karena emang disuruh atau emang keinginan Mbak Agnes sendiri? Itu gabungan antara keduanya sih. Oke, jadi MGMT memang di ya? kantor itu ada rolling karena wartawan kan harus tahu banyak isu juga ya, harus belajar banyak isu, terutama wartawan muda juga gitu kan. Nah terus tapi ditanya juga gitu, kamu tertarik kira-kira dengan isu apa gitu-gitu. Jadi gabungan antara 2 hal itu sih. Ya, tapi di kemudian hari ntar Mbak bisa semuanya, keren. Ya semoga, amin. Di kiri ujung ada Mas Dedi Jukianto. Halo, dari BSSN, bener kan? Badan Sandi Negara. Nah itu tugasnya ngapain aja Mas? Oke Mas, kalau secara umum sih kan Badan Sandi Negara itu kan ada 4 deputi ya. Yang satu identifikasi penilaian risiko terhadap ancaman siber. Betul. Kemudian ada proteksi juga, kemudian ada penanggulangan dan pemulihan, dan posisi saya sekarang itu di Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian. Nah kebetulan saya di bagian kelompok pengendalian informasi, itu kaitannya lebih ke terhadap penanganan terhadap konten ilegal yang berada di media online, serta kita juga ada fungsi literasi juga seperti selain Kominfo gitu. Nah karena sekarang lagi literasi digital lagi digalakkan oleh pemerintah, semuanya dari 3 narasumber saya ini pasti memiliki insight-insight yang menarik dan juga cerita-cerita yang menarik, karena nanti di segmen kedua kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus podcast literasi digital dan juga saksikan di kanal YouTube channelnya di Siberkreasi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Podcast Literasi Digital. Masih di Podcast Literasi Digital bersama saya Tio Utomo dan juga masih dengan ada Mbak Agnes, Mas Dedi dan juga Mas Roland. Ini kita ngobrol pakai masker agak kurang sedep ya, karena kan ada kamera ketutupan brewok saya. Jadi mendingan kita memberikan pemandangan yang menarik, tapi memang kita sudah di-swab semua yang ada di sini, jadinya alhamdulillah kita bisa dibilang aman lah ya. Kita buka dulu aja maskernya. Aduh, permasalahan pakai masker orang kacamata tuh berembun ya. Betul. Memang selalu jadi permasalahan pelik ya kan, kita semua kacamata semua. Berembun gak enak memang. Mencari masker yang pas harus seperti ini ya. Oh, promo masker nggak boleh. Kalau ada wipernya enak nih ya. Iya, aduh Mas jangan pakai wiper, pakai ini ya, disemprot tuh yang buat anti embun. Ada. Kalau saya kalau lagi olahraga pakai kacamata, pakai itu tuh nggak berembun tuh. Luar biasa. Teknologi. Tapi teknologi yang dibahas dari 3 narasumber ini lebih keren lagi dibandingkan teknologi kacamata. Karena sekarang kan kita bisa bilang digital safety ini mungkin orang berpikir oh ya keamanan digital, tapi ternyata literasi digital orang Indonesia itu sangatlah rendah sekali. Apalagi kalau kita berbicara soal paling gampang ini deh, ada terms and condition, orang juga
oke-oke aja. Ya. Ada link yang aneh tiba-tiba orang klik-klik aja. Yang paling lagi ini sekarang nih orang digital safety tertipu di dating apps ya kan. Dating apps banyak sekali. Ada teman saya nih tertipu karena dating apps. Dia kenalan sama seorang. Wah kayak nih cakep nih, dia kasih tahu saya. Yo nih keren nih, cakep. Oh iya udah ketemu deh. Okay. Pas ketemu disergap, Bang. Waduh. Disergap sama 3 orang temennya cowok. Oh, gitu. Jadi kayak ya kasihan. Tapi untungnya yang disergap sama orang itu ternyata dia salah satu ya adalah orang petinggi gitu. Jadi ya salah sasaran lah pokoknya. Jadi memang hati-hati ya. Tapi memang di kejahatan digital sangat luar biasa sekali. Maling tuh udah canggih sekarang. Udah nggak sistemnya malak di pinggir jalan, nggak malak di terminal lagi, tapi malaknya online. Ya. Yang paling kemarin tuh lagi ramai itu OTP yang Mbak Alfamart Indomaret ya. Yang kayak ibu saya kena masalahnya Mas. Kayak wah ini dikasih gini, tapi udahlah itu kenapa saya curhat di sini. Mendingan kita ngobrol sama narasumbernya. Nah, yang mau saya bertanya mungkin kepada Mas Dedi dulu kali ya dari BSSN ya kan, Badan Siber Nasional aja kita bilang, atau Badan Siber Negara. Badan Siber dan Sandi Negara. Badan Siber dan Sandi Negara, berarti semua sandi saya, kata sandi saya Bapak tahu dong berarti ya. Enggak begitu juga. Wah, senyum-senyumnya udah mencurigakan nih. Jadi khawatir. Tapi Mas Dedi, kalau ngomongin digital safety, sekarang sebenarnya fundamental digital safety di Indonesia tuh keadaannya seperti gimana sih saat ini? Maksudnya petanya tuh seperti apa? Karena kan ya kalau saya pribadi saya sangat skeptis dengan ini pasti gampang dibobol. Mungkin Mas Dedi memiliki insight yang lain soal ini. Oke. Mungkin saya awali dari sudut pandang saya terkait dengan media digital dan keamanan siber dulu kali ya Mas ya. Kalau melihat dari media digital dari sisi kemanfaatannya ya, karena kita lihat bahwa memang sekarang segala tatanan kehidupan kan sudah beralih ke media digital semuanya betul. Gitu, baik dari pendidikan, kesehatan, pemerintah maupun ya yang sering kita gunakan sekarang itu chatting gitu kan sudah beralih ke media digital gitu. Nah itu aspek dari kemanfaatannya dan kita rasakan semuanya gitu. Tapi di sisi lain dalam konteks keamanan siber saya melihatnya dari sisi ancaman bahwa ya memang gitu, dengan adanya kita mendapatkan manfaat dari media digital gitu, tentunya juga banyak kemungkinan ancaman maupun kerawanan yang kita dapatkan gitu ketika memanfaatkan media digital. Kalau dari kondisi siber sendiri memang dari sudut pandang BSSN sendiri juga sudah berupaya dengan adanya penilaian risiko dari sisi kementerian ataupun dari sisi e-commerce seperti itu kan, melakukan penilaian resiko, bahkan juga ada pelaksanaan proteksi juga seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi gitu kan, ketika secara infrastruktur dan keamanan dari sisi teknologinya itu sudah mumpuni, balik lagi dari sisi kondisi kita sebagai pengguna media digital itu sendiri gitu. Nah, lebih pentingnya itu adalah bagaimana kita aware terhadap ancaman kejahatan siber yang di era saat ini gitu sih. Jadi ya memang secara media digital kita mendapatkan banyak manfaat, tapi kita harus sadari bahwa kita harus aware terhadap berbagai bentuk ancaman seperti yang ya mungkin kita gunakan ya, yang terdekat kita sekarang ini misalnya chatting, email gitu kan. Kalau misalnya kita yang sudah paham ketika ya kita tidak memungkiri setiap orang bisa kirim saja pesan melalui email kita atau chatting kita, dan itu sistem yang ada di platform yang kita gunakan ya gitu kan. Tapi yang harus kita garis bawahi ketika kita menerima pesan dari orang lain yang kadang kita memberikan link gitu kan, itu kan kalau misalnya orang yang sudah paham oh ini phishing nih gitu kan. Tapi bagaimana dengan kondisi-kondisi rekan-rekan kita yang mungkin belum tahu dan belum paham akan hal itu gitu kan. Nah ya dengan kondisi itu maka ya program-program seperti inilah yang literasi, cakap digital gitu kan memang sangat dibutuhkan di era saat ini sih. Gitu, dan berarti dengan kata lain masih banyak di luar, kita nggak berbicara misalnya kalau ngomong orang Jabodetabek mungkin udah pada paham semua, tapi di luar dari daerah itu mungkin di daerah pedalaman atau apa banyak yang masih belum sadar, mereka mungkin ya menggunakan gadget atau gawai yang canggih tapi mereka tidak membaca hal, mungkin karena kebanyakan adalah bahasa Inggris. Jadi orang tidak tahu terms and condition ya. Tapi kalau ini kan tadi dari Mas Dedi sendiri, tapi kalau dari praktisi media ini Mbak Agnes sendiri, sejauh ini yang Mbak Agnes alami
ketika di media apa aja sih Mbak? Karena saya juga walaupun media berbeda, saya di radio, saya juga beberapa kali mendapatkan email scam yang dia bilang, wah saya tahu user ID dan password Anda. Kalau Anda tidak membayar Bitcoin atau apa, saya akan menyebarkan video Anda. Video apa? Saya nggak ada video TikTok jogetnya sih nggak ada, ya kan? Jadi ini dari sisi media sendiri, mungkin dari Mbak Agnes dan rekan-rekan sendiri yang pernah mengalami ataupun bagaimana permasalahan utama yang Mbak Agnes alami dengan si digital safety ini di dunia media. Kalau yang saya alami, berarti kalau saya alami nih, saya bukan hanya ngomong saya sebagai jurnalis, tapi saya sebagai ya warga awam juga ya, orang biasa juga gitu. Yang pasti pernah sekali dalam seumur hidup lah, setidaknya pernah lah mungkin termakan sama link-link seperti itu tuh pernah gitu. Teman aku juga banyak, meskipun udah wartawan, ada juga yang kena tipu, misalnya ngirim kode OTP ke driver ojol gitu. Sementara kan seharusnya kan tahu ya bahwa itu harusnya udah common knowledge lah bahwa jangan kasih kode OTP ke siapapun gitu. Tapi tetap aja gitu meskipun udah orang-orang yang berpendidikan pun gitu, orang-orang yang sebenarnya tahu paham tentang literasi digital dan keamanan digital juga tetap aja lengah gitu. Jadi memang maksudnya banyak faktor yang bermain juga mungkin di situ ya, bukan hanya masalah kita, karena ketika itu terjadi ya kita mungkin paham gitu, tapi ya bisa aja kilaf lah, atau kita lengah, atau kita mungkin lagi nggak fokus dan lain sebagainya. Nah kalau aku sih mungkin mau menyoroti juga Mas, tadi kan udah disoroti sama Mas Juki terkait dengan kecakapan digitalnya ya, literasi digitalnya. Nah aku pengen menyoroti juga terkait dengan payung hukumnya nih Mas, regulasinya. Karena kita tahu kalau sampai sekarang kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Setiap kali ada kasus kebocoran, selalu pemerintah dan DPR itu selalu mengangkat lagi, oh iya kita butuh banget regulasi, kita butuh payung hukum gitu. Tapi habis itu ngilang lagi gitu. Sementara kan ya ancaman ke depan bakal lebih parah ya. Bahkan sekarang mungkin kebocoran data baru kayak kemarin masalah kebocoran data BPJS itu mungkin baru ya udah gitu. Nah, nanti ke depan ini kan itu bisa jadi bisa masuk ke ranah politik juga gitu. Data bisa diperjualbelikan ke politisi, ke calon anggota legislatif, itu bisa dijadikan kasus-kasus kayak di Amerika, di pemilu Amerika kemarin. Jadi maksudnya ke depan tuh akan jauh lebih penting, jauh lebih mengancam lagi gitu. Dan untuk itu dibutuhkan payung hukum dan diharapkan ada komitmen politik juga sih dari pemerintah dan DPR itu. Gak usah berbicara dengan data digital, data KTP kita dan akta kita dijadiin besek gorengan. Iya. Itu sudah gimana? Ngomongin data itu kode resip yang ada di belanja online kalian bukan dicoret, bukan di ini, tetap dibuang gitu aja. Hati-hati, malah tuh sekarang pinter-pinter loh. Kelengahan kita tuh, kan saya bilang udah jarang nih tiba-tiba orang betak bahasanya, malak orang tuh kayak gue kemarin ketemu lo di sini ya bagi 10.000 gitu. Nggak gitu, sekarang udah digital semuanya, pinter-pinter. Dan tadi udah dari Mas Juki, Mbak Agnes juga udah bilang. Nah, menarik kalau lihat dari sisi Kemendikbudristek sendiri. Ini action yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek ataupun yang sedang dirancang oleh Kemendikbudristek nih apa aja nih Mas Roland? Oke. Nah, kalau di perspektif di edukasi ya, di pendidikan di Kemendikbudristek, sebenarnya kita dalam beberapa tahun ini sudah menjalankan program yang namanya Gerakan Literasi Nasional. Nah, salah satunya itu aspek yang di cover adalah literasi digital. Seperti itu. Nah, memang kita side by side ya sama Kominfo, sama kementerian dan lembaga yang lainnya memang berusaha untuk mengedukasi. Kalau pendidikan itu kan 3 aspek ya. Betul. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itu bagaimana kita bisa mengcover ketiga aspek itu, ketiga rumah itu, supaya memang orang tua teredukasi, lalu sekolah, guru, kepala sekolah juga teredukasi, peserta didiknya itu juga teredukasi, begitu pula dengan masyarakat terkait dengan literasi digital. Dan ini memang PR-nya nggak bisa dikerjain sendiri, kita harus side by side, kita harus kolaborasi supaya 270 juta ya rakyat di Indonesia itu bisa teredukasi dengan baik terkait dengan literasi digital salah satunya. Dan memang kalau misalnya saya pengalaman gitu ya ke beberapa daerah di Indonesia, begitu kita nyampe misalnya di Parigi Motong aja. Itu gimana Mas? Parigi Motong tuh 2 jam dari Palu. Nah itu kalau kita ngomongin literasi digital ya orang pada bengong di situ. Gitu. Jadi memang istilahnya gapnya itu ya, antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur itu jauh banget gitu ya. Jadi memang apabila kita melakukan literasi digital, edukasi gitu ya, kita juga harus melihat audiens kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngomong hal-hal yang tinggi banget gitu, ternyata
ternyata di sana itu harusnya yang lebih simpel-simpel dulu gitu kita ajarkan gitu. Jadi memang PR kita ke depan makin berat dan kita harus berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan ini semua. Dan memang kita itu sebenarnya literasi pada umumnya saja belum selesai. Ditambah kita harus ngegarap literasi digital. Nah itu kan berat banget ya. Betul. Apalagi sekarang dengan adanya tsunami informasi segala macam, hoax di mana-mana. Jadi kita perkuat dulu dah sebenarnya di rumah gitu ya. Orang tua itu memang sebelum dia memberikan gadget ke anaknya dia harus berpikir 2-3 kali lebih dulu gitu ya sebelum memberikan itu. Pinjamkan dulu lah gitu ya, pinjamkan dulu untuk keperluan yang memang esensial buat anak seperti untuk pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi setelah pembelajaran ya mungkin diambil lagi untuk bisa lebih safety. Dikasih waktu ya. Dikasih waktu. Ini berarti sama aja kayak zaman dulu banget ini kalau listrik masuk desa, tapi ini literasi digital masuk ke daerah-daerah pedalaman untuk mengajarkan pelan gitu kan. Betul. Tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Jangankan Jakarta dengan Palu gitu ya. Jakarta dengan Rangkas Bitung aja. Nah itu dia. Jauh banget. Gak usah jauh-jauh mas. Jakarta sama Ciledug nih ya. Itu juga ada tuh gapnya jauh banget. Ciputat. Iya dekat rumah saya tuh Ciledug tuh. Ya elah gimana. Tapi emang kalau ngomongin literasi digital emang menarik sekali. Misalnya ini it takes two to tango. Ini nggak cuma pekerjaan 1-2 orang, 1-2 oknum, 1-2 institusi, tapi semua institusi harus bekerja bersama-sama untuk menaikkan literasi digital. Nggak cuma dari sistem pembelajaran teori, tapi infrastruktur juga harus ditingkatkan juga. Karena memang tantangan terbesar kita adalah karena kita negara yang sangat luar biasa besar dengan warga negara yang sangat luar biasa besar juga. Mau tidak mau harus mendapatkan ataupun memberikan infrastruktur yang mumpuni untuk semuanya melek literasi digital. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama 3 narasumber kita setelah yang satu ini. Podcast Literasi Digital. Masih bersama saya Tio Tomo di Podcast Literasi Digital, dan kali ini kita masih membahas digital safety, media digital dan juga keamanan siber. Nah, kalau kalian bingung apa sih digital safety ini, saya mau remind kalian sedikit ya. Digital safety itu adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang dimulai dari kata sandi di handphone kalian. Jangan diberikan, kan sekarang kalau orang pacaran tuh Mas ya, Mbak Agnes, Mas Juki, Mas Ron tuh sekarang tuh banyak orang pacaran sharing handphone. Gue tuh nggak ngerti ya apa namanya. Saya udah lewat masanya kayaknya Mas. Iya bener Mas. Tapi saya sampai sekarang tuh nggak ngerti konsep ya kan, konsep nukar handphone nggak bisa ya. Ketahuan usia lu Mas. Ketahuan bener juga ya. Ya udahlah gimana ya. Sekarang tuh tukar handphone, tukar kata password ya. Iya password. Itu kan juga bahaya. Biar apa sih itu? Ya biar nggak selingkuh aja sih Mas sebenarnya. Tapi kan selingkuh bisa aja. Jadi mah kan jadi aja. Terbuka kan bukan berarti telanjang. Iya bener juga. Tapi ya sudahlah, people yang zaman sekarang ya emang ya kelakuannya ajaib. Ya, tapi hati-hati digital password. Saya selalu bilang kalau menggunakan password jangan menggunakan orang kayak ibu-ibu orang tua pakai angka lahir anaknya, lahir ibunya. Pakai 1 2 3 4 5. Iya, pakai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan kalian. Saya pernah dikeplak ibu saya karena saya membuat password email ibu saya nggak ada hubungannya. Tapi karena passwordnya itu berbau porno, saya dikeplak, ini apaan nih maksudnya? Ya tapi sampai sekarang masih dipakai sama ibu saya. Kasihan ibunya ya Mas. Ya dimin aja, nggak apa-apa. Karena saya yakin itu kalau misalnya mau login lihat dulu itu. Iya, kadang Bu aku lupa barusan dikirim kayak aduh malas banget passwordnya. Gue yang bikin tapi gue yang geli sendiri. Tapi ternyata berhasil sampai sekarang, alhamdulillah. Ibu saya aman-aman, saya emailnya tidak ada ini, cuma OTP doang kena. Tapi kalau ngomongin digital safety, kita kan berbicara ya kalau tidak ada pandemi mungkin pembelajaran literasi digital atau penyebaran literasi digital ke daerah-daerah mungkin lebih mudah. Sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 pasti ada banyak tantangan yang dihadapi dari setiap narasumber saya yang ada di sini. Mulai dari Mas Roland Zakaria dulu. Tadi kan bilang harus kayak benar-benar ke daerah-daerah, kayak memberikan pelajaran ataupun insight kepada kawan-kawan kita yang ada di daerah yang mungkin masih belum terlalu melek sama literasi digital. Ini gimana nih Mas tantangannya ketika pandemi ini? Perspektif pendidikan tuh struggle-nya waktu COVID ya, terus kita harus belajar, beribadah dan bekerja dari rumah. Pastinya yang terdampak adalah pembelajaran itu sendiri gitu kan.
Kita tahu pembelajaran itu kan yang tadinya tatap muka harus dipindahkan ke ranah online. Ya. Nah itu benar-benar dipaksa gitu ya, guru kita, orang tua, Semuanya. peserta didik itu semuanya dipaksa masuk ke ranah online. Betul. Siap nggak siap harus siap gitu kan. Nah di satu sisi ada positifnya, dalam artian guru itu saya lihat luar biasa sekali semangatnya untuk belajar. Yang tadinya dia nggak bisa nge-zoom itu apa, live streaming YouTube itu apa, sekarang jadi bisa. Jadi proses pembelajaran online itu sudah mulai dikulik lah ya istilahnya sama guru, sehingga pembelajaran itu bisa lebih efektif. Tapi memang struggle-nya nih kalau pembelajaran tatap muka itu yang ada yang di level pendidikan anak usia dini. Bayangin ya Mas ya, anak usia dini itu kan usia 3-6 tahun itu hakikatnya mereka itu kan warawiri, nggak bisa diem gitu kan. Sekarang kalau pembelajaran online dia kan harus di depan layar. Coba dibayangkan betapa tersiksanya mereka untuk mengikuti pembelajaran online, walaupun memang durasinya nggak akan terlalu lama gitu kan ya. Dan juga orang tuanya Mas ya. Betul. Nah ini juga membukakan mata kita bahwa pendidikan itu tidak hanya urusan sekolah. Orang tua juga harus terlibat dalam pendidikan anak kan gitu kan ya. Jadi begitu pandemi orang tua juga terbukakan matanya dalam artian, oh ternyata gue juga harus dampingin anak gue belajar. Oh ternyata gue juga harus berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sebelum pandemi mungkin mayoritas ya orang tua di Indonesia itu menyerahkan urusan pendidikan kepada Guru. sekolah. Sekolah. Gitu Nih. Nah itu gitu kan. Jadi mudah-mudahan gitu ya, hikmahnya adalah orang tua akan lebih terlibat dalam pendidikan anak. Iya, ini tantangannya luar biasa sekali. Dan kalau dari Mas Juki Mas Juki sendiri dari siber, badan siber. Dari sisi tantangannya Mas ya, kalau melihat sekarang ini kan kalau konteks ancaman siber ya, serangan siber itu kalau kami membaginya itu menjadi dua kan ya. Secara ancaman, secara serangan fisik maupun non fisik gitu kan. Kalau secara fisik kan kita lihat nih banyak malware, phishing-nya itu mungkin akan langsung mengganggu ke infrastruktur ataupun perangkat yang kita gunakan. Entah itu mencuri data kita ataupun entah mengunci data kita sehingga kita tidak bisa akses itu. Tapi di lain sisi ada yang istilahnya itu serangan non fisik. Mungkin yang familiar kita itu adalah gangguan informasi. Contohnya aja hoax, disinformasi, misinformasi, hate speech dan lain sebagainya itu. Nah, kalau di era pandemi ini jujur pertama mungkin kebanyakan orang yang sekarang jauh lebih lama kan memanfaatkan media digitalnya gitu kan. Otomatis dia untuk sering menemukan informasi ataupun ya sering mengklik link ataupun mengunjungi situs itu kan bakal lebih sering gitu kan. Mengunjungi situs. Bagi kalian yang sering menggunakan VPN mengunjungi situs, hati-hati. VPN gratisan. Iya, ntar tiba-tiba ada iklan masuk, kok iklannya gini. Ya kalian mikir sendiri, kalian bukanya apaan. Lanjut Mas Juki. Nah, iya. Jadi ya emang kalau kelihatan yang tantang sekarang ini mungkin banyak informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya yang tentunya mungkin mengangkat isu-isu pandemi atau kita sebutnya dengan infodemik gitu kan. Nah, contohnya saja kemarin saya baru ngobrol sama temen itu yang dari Kudus kan bilang di daerah sana mungkin katanya ada informasi hoax yang mengangkat tentang kalau misalnya kalian kalau ada pasien yang sekiranya itu dia adalah penderita COVID, dia dibawa ke rumah sakit, nah di rumah sakit itu akan disuntik mati gitu. Sampai segitunya hoax yang menyebar di sana gitu kan. Waduh. Nah, ya itu sih memang sekarang itu lebih ke tantangannya ya dengan infodemik yang sekarang, apalagi dengan kondisi yang digoreng dikit bakal lebih panas gitu kan. Colek masyarakat langsung, dengan masyarakat dengan mohon maaf dengan kondisi kemampuan digitalnya yang merasa kurang, bahkan dengan kurang itulah yang mungkin menjadi tantangan kita bersama biar literasi cakap digital ini ya harus semua sektor semua PH, semua sektor baik akademi, komunitas, government gitu kan untuk membahu untuk menggalangkan lah gerakan literasi digital ini semata-mata intinya ya biar paham lah setelah digital safety, digital skill itu. Iya betul sekali. Dan terakhir Mbak Agnes nih dari praktisi media juga mungkin ada pengalaman pribadi tantangan ketika pandemi dengan digital safety ini dari sisi Mbak Agnes sendiri gimana Mbak? Kalau dari sisi jurnalis memang berubah banget ya Mas karena pekerjaan kita
berubah menjadi digital dari yang awalnya kita bisa wawancara narsum secara langsung, doorstop narsum secara langsung, wawancaranya bisa lebih mendalam dulu sebelum pandemi dibanding sekarang. Sekarang lewat Zoom. Pertanyaan kita agak-agak nyeleneh dikit bisa di-mute atau bisa kayak apa nggak dengar gitu. Akhirnya sinyal rusak. Pertanyaan akhirnya juga kurang mendalam gitu kan, karena cuma bisa satu arah sekali nanya kayak gitu-gitu. Dan itu kan akhirnya berpengaruh juga pada kualitas jurnalisme, kualitas berita yang dibuat selama pandemi gitu. Nah, ini juga akhirnya jadi tantangan juga buat masyarakat. Bagaimana harus meningkatkan kecakapan bukan hanya literasi digitalnya tapi juga literasi medianya gitu. Gimana membedakan mana berita yang hoax mana yang enggak, karena ya nggak bisa dinafikan juga kalau media juga ikut mengamplifikasi hoax-hoax yang tadi menyebar itu gitu. Mungkin cross checknya juga kurang kuat dan segala macam. Tapi sekarang ini di tengah pandemi pun jurnalis, media, wartawan itu tetap berusaha untuk terus melakukan tugas-tugas cross check, membedakan mana yang hoax dan mana yang enggak biar masyarakat enggak semakin terjebak lah gitu. Tapi memang tantangannya jadi lebih berat sih sekarang itu jelas. Jadi lebih terasah tapi nanti kalau ketika ini semua sudah berakhir nih pandemi, yang sudah ada cahaya di ujung jalan sana, saya seperti ceramah ya. Kita siap-siap sebentar lagi pandemi akan selesai insyaallah. Walaupun saya juga tidak tahu ya selesainya kapan. Keren banget, terima kasih Mbak Agnes, Mas Juki, Mas Roland atas obrolannya kali ini. Terakhir nih mungkin ada satu tips saja kepada pendengar literasi digital tentang digital safety. Apa yang harus mereka utamakan dari sebuah kalimat digital safety ini bagi pendengar kita? Dari Mas Roland dulu mungkin. Ya pastinya yang pertama jangan asal posting ya, jangan asal posting. Jadi kita harus mikir dulu sebelum posting. Apalagi terkait dengan data-data pribadi ya, kayak misalnya KTP, nomor rumah, terus plat mobil segala macam itu kita harus mikir 2 kali, 3 kali bahkan kalau bisa ya dihindari lah untuk memposting hal-hal yang tidak penting itu gitu ya terkait dengan data-data kita. Lalu juga menghindari juga untuk mengakses link-link yang nggak jelas gitu ya, yang sumbernya dari mana. Itu kan gampang sebenarnya ya, kalau misalnya ada HTTP nggak ada S di belakangnya itu berarti nggak safety kan gitu ya. Simpelnya seperti itu kan ya. Banyak sekali kan yang beredar tuh HTTP doang, nggak ada S-nya di belakang. Nah itu dengan kita punya kecakapan untuk bisa mengidentifikasi link yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, kita juga bisa menghindari diri kita dari bencana lah gitu. Seperti itu. Kuncinya satu. Dari Mbak Agnes mungkin langsung. Kalau dari saya buat masyarakat kalau baca berita jangan cuma baca judul. Nah itu dia. Karena itu pasti banyak yang clickbait juga gitu dan nggak menggambarkan seluruh isi beritanya, jadi nggak dapat fakta sebenarnya gitu, nggak dapat fakta utuhnya. Jadi baca sampai habis, terus jangan cuma baca satu media. Jadi cross check, baca berbagai jenis, baca dari berbagai platform media, baca dari berbagai perusahaan media juga gitu, karena ya beda perusahaan media itu pasti beda angle, beda informasi yang mereka taruh di dalam berita gitu. Jadi supaya dapat fakta pemahaman yang lebih komprehensif, yaitu jangan cuma baca headline doang, jangan cuma baca judul doang, sama baca lebih dari satu media. Nonton lebih dari satu media, dengerin lebih dari satu media. Cross check terus. Jangan cuma satu media doang, jangan cuma satu angle, 1, 2, 3 angle lebih bagus. Selanjutnya Mas Juki gimana? Kalau misalnya kejahatan siber itu kan kadang salah satu motifnya itu karena iseng ya, Mas ya, gitu kan. Kadang ada orang lain iseng dengan sengaja mengirimkan dokumen ke kita ataupun dengan kita gitu, ya sebaiknya kita lebih berhati-hati aja sih. Kadang ngirimin PDF atau link gitu kan, jangan langsung diklik lah. Takutnya itu kan nanti ada malware ataupun lain sebagainya. Nah, kalau dalam konteks gangguan informasi ya, ketika ada informasi yang kita dapat, sebaiknya stop dulu sebentar gitu kan. Kita lihat dulu dari siapa pengirimnya, kemudian kita cross check dulu isinya. Kalau habis itu benar nggak sih ini informasinya gitu kan? Kalau misalnya kita udah tahu bahwa ini informasinya benar dan sekiranya penting buat orang lain ya silahkan. Tapi kalau misalnya informasi itu ternyata hoax, ya udahlah stop di kita dan sebaiknya kita speak up untuk ini hoax loh. Sebaiknya jangan disebarkan. Itu aja sih. Keren sekali narasumber kita 3 orang ini, keren. Tepuk tangan mana nih yang di studio tepuk tangan. Terima kasih Mbak Agnes, Mas Juki dan juga Mas Roland. Jangan lupa saksikan podcast Literasi Digital dan juga YouTube channel dari Siber Kreasi, podcast Literasi Digital. Saya Tio Utomo pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital.